Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan Syekh Khalid Ibn Qasim Ar-Radadi dari penjelasan beliau berkaitan dengan syarah kandungan yang dikandung pada asar Abdullah ibn Mas'ud, man kana minkum mustannan falyastanna biman mat fa innal hayy la tu'man alaihi fitnah. Setelah beliau menyebutkan prinsip yang pertama, wujub luzumi manhajis salaf, kemudian yang kedua at-tahdzir min al-manahij al-mukhalifah li manhajis salaf, maka beliau menyebutkan prinsip yang ketiga yang dikandung pada asar Abdullah ibn Mas'ud dan Abdullah bin Umar tersebut. Prinsip yang ketiga ini prinsip yang sangat penting, ya. Ini yang membedakan seorang sunni al-muttabi' dengan seorang ahlul ahwa'i wal bid'ah yang muqallid. Apa prinsip yang ketiga itu tadi? Beliau mengatakan wa ammal aslu tsalits walladzi jaa dzikruhu fil athar. Adapun prinsip yang ketiga, yaitu prinsip yang dikandung yang tersebut pada makna asar Abdullah bin Mas'ud tersebut, fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah, dikarenakan orang yang masih hidup tidak dirasa aman dari suatu fitnah. Orang yang masih hidup tidak dirasa aman dari cobaan dan ujian. Orang yang masih hidup itu terkadang berubah-ubah. Hari ini alal haq, hari ini alal istiqamah, bisa jadi hari esok alal batil wa alal inhiraf. Makanya antum ikat dirinya antum dengan prinsip salafiyah, prinsip yang al-usul as-sawabit, prinsip-prinsip yang sudah baku, yang sudah paten, yang la yumkin at-tataghayyar, prinsip yang tidak mungkin berubah-ubah. Jangan antum bergantung pada gurunya antum, jangan pula bergantung pada syekhnya antum. Gurunya antum dan syekh antum tidak ada jaminan sama sekali bisa istiqomah sampai hayat berakhir, apalagi cuman ustadznya antum. Siapa sih seorang yang dikatakan syekh, dikatakan alim sekalipun bisa lengser dari garis Shirathul Mustaqim, apalagi cuman sekelas ustadznya antum yang mungkin ilmunya belum mencapai derajat masyayikh, atau belum pernah duduk di majelisnya para ulama. Maaf yang kadang mungkin ilmunya jauh sekali dibanding masyayikh, ya. Bahasa Arab masih belepotan, tidak ngerti ilmu usul fikih, tidak ngerti ilmu mustalah, juga ilmu usul akidahnya rapuh. Antum gantungkan manhajnya antum dengan orang yang seperti ini, antum sudah hancur hidupnya antum, hancur akidah dan manhajnya antum. Makanya perlu belajar, ya. Lihat kita baca wahwa, apa itu? Zammut taqlid wa tahdzir minhu. Lihat prinsip yang ketiga, tercelanya taklid wa tahdzir minhu, dan peringatan dari sikap taklid. Taklid, ta'assub itu perkara yang mazmum, tercelah. Sebagian masyayikh, ya, banyak menulis buku dalam hal ini tadi. Buku yang paling bagus ditulis oleh Syekh Abu Abdul A'la Khalid Ibn Utsman, ya. Syekh Abu Abdul A'la Khalid Ibn Utsman Al-Misri punya buku namanya Ta'assubus Syuyukh, ya. Ta'assub kepada syekh, pada guru. Syekh Rabi punya risalah tipis namanya Ta'assubuz Zamim.
ta'assub yang tercelah. Tidak boleh Ahlus Sunnah tidak ta'assub, tidak taklid kepada gurunya antum. Tapi yang kita ikuti siapa? Nabi SAW, Al-Qurannya, Sunnah Nabi SAW. Gurunya antum mau tinggi apapun ilmunya dia, ketika dia salah katakan salah. Itu sikap yang benar. Jangan diikuti kesalahannya dan jangan dibela. Antum nasihati, antum bersikap dengan sikap yang baik, yang punya adab, tapi jangan ikuti kesalahannya. Tetap antum jaga kehormatannya sebagai guru, sebagai alim, sebagai syekh, sebagai ustadz. Namun jangan antum bela kesalahannya, katakan salah. Lihat Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengomentari gurunya Abu Ismail Al-Harawi. Apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim? Abu Ismail Al-Harawi habibun ilaina walakinnal haq ahabbu ilaina minhu. Ya. Abu Ismail Al-Harawi lebih kita cintai, namun kebenaran jauh lebih kita cintai dibandingkan beliau. Kemudian kata Syekh Khalid Ibnu Qasim Ar-Radadi, wa adam taqdisil ashkhas wal ghulu fihim wa khasatan al-ahya minhum. Dan tidak mengkultuskan person-person. Prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, jangan mengkultuskan person, mengkultuskan orang, serta tidak boleh hulu berlebih-lebihan. Ini juga kadang antum punya ustadznya antum ini banyak jasa terhadap antum, ini hulunya luar biasa sampai mengatakan sami'na wa ata'na. Apa kata ustadz ini tadi kami turut, kami dengar. Kalau kiai misalnya opo jari Pak Yai manut wai, bukan seperti itu prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Aina dalil, had dalil. Nah, ini ikut aja kata ustadznya A, B, masuk lubang biawak, masuk lubang biawak, masuk lubang buaya, lubang buaya. Tidak seperti itu beragama. Lihat kata beliau, tidak boleh hulu dan taklid. Kepada orang yang sudah mati saja kita tidak boleh hulu dan taklid, apalagi secara khusus orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup itu hari ini istiqomah alal manhajil haq, godan belum tentu di atas manhajul haq. Kita baca, la khilafa bainan nas anna taqlid laisa bi'ilmin. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama, di kalangan umat manusia bahwasanya taklid bukan dikatakan ilmu. Ilmu itu apa? Ittiba kepada Al-Quran dan Sunnah. Taklid bukan ilmu. Wa annal muqallid la yutlaq alaihi ismun alimun. Ya. Seorang atau ismu alimin, seorang muqallid tidak bisa disematkan padanya nama sebagai alim, tidak bisa. Wa hadza qaulu aktsari ahli ilmi. Ini adalah pendapat mayoritas para ulama. Seorang yang muqallid la yutlaq alaihi ismu alim. Orang yang muqallid tidak bisa diitlakkan padanya sebagai seorang yang alim. Baida anna taqlid yanqasimu ila salasati aqsam. Namun taklid itu terbagi menjadi 3 macam. Ila ma yahrum al-qaul fihi wal ifta' bihi, wa ila ma yajibul masiru ilaihi, wa ila ma yasuru min ghairi ijabin. Nah, disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqqih. Taklid itu ada 3 macam. Ada taklid yang haram padanya, ya. Tidak boleh berpendapat padanya dan tidak boleh berfatwa dengannya, haram, ya. Kemudian ada taklid yang wajib untuk taklid. Dan yang ketiga ada taklid yang sifatnya apa? Sifatnya boleh-boleh saja namun tidak wajib. Difahami? Jadi taklid ada 3. Ada yang memang haram taklid pada perkara tersebut, haram, ya, tidak boleh berarti. Ada yang wajib perlu taklid, ada yang boleh-boleh saja, mau taklid mau tidak boleh saja. Bagaimana rinciannya? Bagaimana keterangannya? Dijelaskan di sini. Fa amman naw' al-awwal fa huwa salah satu anwa'. Adapun jenis yang pertama ada 3 macam. Apa jenis yang pertama? Yaitu taklid yang sifatnya haram.
Bagaimana taklid yang haram? Disebutkan di sini. Yang pertama, ahadiha al-i'rad amma anzalallah, berpaling dari perkara apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Taklid, ya, dengan sebab taklid sehingga dia berpaling dari apa yang Allah turunkan, ini tidak boleh. Wa adamil iltifat ilaihi iktifaan bi taqlidil aba, sehingga tidak menoleh kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya, atau yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, tidak peduli terhadap Al-Quran, tidak peduli kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia mencukupkan dengan apa yang ada pada nenek moyang. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Apa dalilnya? Nanti disebutkan. Itu taklid, cukup dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang, beragama dengan agama nenek moyang, tidak mau menoleh Al-Quran, tidak mau menoleh sunnah, tidak mau menoleh agama Islam ini. Dia mencukupkan taklid terhadap ajaran nenek moyang. Ini kebiasaan masyarakat siapa? Masyarakat jahiliyah. Nanti disebutkan dalilnya. Taklid yang kedua, jenis yang kedua yang hukumnya haram, taklid, taqlidu man la ya'lam al-muqallid annahu ahlun li ayyukhad biqaulihi, yaitu taklidnya, yaitu taklid kepada seseorang yang muqallid pun tidak tahu kalau ini orang layak dijadikan panutan atau tidak, layak diambil ilmunya atau tidak. Itu tidak boleh taklid kepada orang itu tadi. Contoh misalkan, ini contoh Abu Zainu. Abu Zainu ini, misalkan itu siapa namanya? Naufal itu. Siapa nama antum? Nama antum siapa? Dede. Antum taklid sama Abu Zainu. Dalam kondisi antum tidak tahu Abu Zainu ini layak tidak untuk diikuti. Antum saja tidak tahu. Kok antum taklid sama dia? Hukumnya tidak boleh, haram. Ya. Anak kata antum, anak taklid saja Ustaz sama Abu Zainu. Anak tanya sama antum, Abu Zainu itu berilmu apa enggak? Tidak tahu, pokoknya taklid bela. Itu tidak boleh. Yang ketiga, as-salis at-taqlid ba'da qiyamil hujjah. Taklid setelah tegak padanya hujjah. Sudah tegak hujjah, sudah tahu ilmunya, sudah dipaparkan dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah, masih taklid, masih ngikuti ajaran nenek moyang. Opo jari Pak Yai manut wai, apa kata Ustad turut baik. Ustad pokoknya kata Ustad sami'na wa ta'na. Itu taklid, dipaparkan ini loh dalil-dalilnya. Nggak, anak pokoknya nak Ustad lebih senior dalam berdakwah, Ustad umurnya lebih senior, banyak pengalaman. Wih, dalilnya seperti ini. Itulah masyarakat jahiliyah, ngandal ke Ustad senior. Ya, Ustad antum tuh tahu dah ada dalil seperti ini. Orang senior belum tentu tahu. Ya. Wa dhuhurud dalil ala khilafi qaulil muqallid. Ya. Dan setelah nampaknya dalil, ya, taklid, setelah nampak dalil, ternyata dalil tersebut menyelisihi pendapat orang yang muqallid. Wal farqu baina hadza wa baina an-naw' al-awwal, beda jenis yang ketiga dengan jenis yang pertama tadi. Annal awwal qallada qabla tamakkunihi minal ilmi wal hujjah. Jenis yang pertama ini itu terjadi sebelum dia mumpuni tahu ilmu dan hujjah. Hadza qallada ba'da zuhuril hujjah. Sedangkan yang ini yang ketiga jenisnya, dia taklid setelah nampak hujjah. Fahuwa aula bidzam wa ma'siyatillah wa ma'siyatullahi wa rasulihi. Ini orang lebih layak untuk dicela dan dianggap bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Faham? Jadi taklid yang hukumnya haram terbagi menjadi 3 macam. Bagaimana itu? Yang pertama, taklid terhadap ajaran nenek moyang sehingga tidak mau noleh lagi kepada dalil Al-Quran ataupun Sunnah, tidak mau noleh kepada indahnya Islam. Yang penting bagi dia, saya ngikuti ajaran nenek moyang, terserah dengan nak ngapa kena dengan, pokoknya inilah yang di dusun kami. Nah, inilah Zaki, kami lah di sini di dusun inilah sekian puluh tahun yang kami dapati ajaran seperti inilah, terserah dengan nak bekapaan payu. Ada tak kira-kira itu taklid terhadap ajaran nenek moyang? Uji kita ini dia dalilnya, kena dengan anak kena itu. Kami tidak butuh dalil, pokoknya dari nenek moyang dulu cak inilah. Nah, ini
Ini kan taklid tanpa mau melihat dalil. Kalau ini sudah dipaparkan dalil, masih nak taklid. Oh bener juga dalil ini. Sudah lemah melok yang ini bahaya. Lah ditahu dalil. Memang bener itu dalil gak nah. Cuman lebih bagus yang ini. Mas berarti masih taklid lagi. Ya. Kalau yang tadi taklid, yang ini tidak tahu. Parahnya tadi jenis yang kedua, dia mentaklid kepada orang yang dia juga tidak tahu. Yang ditaklid tadi layak diambil ilmu apa tidak? Kita tanya, layak tidak kamu ngambil ilmu dengan dia? Tidak tahu di mana belajar bawa batang pisang sama bawa batang duku, beremi sekolahnya dulu. Nah, ngapa kamu taklid dengan dia? Ya tak? Kamu lagi tahu kalau dia dulu tidak sekolah, tidak mondok, kamu taklid, berarti tidak beres. Itu 3 jenis tadi hukumnya haram. Wa qad dhamma Allah subhanahu wa ta'ala hadhil anwa' ats-tsalatsa min at-taqlid fi ghairi mawdi'in min kitabih. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela 3 jenis taklid ini di banyak tempat dalam Al-Quran. Bukan sih kok tempat baik, di banyak tempat dicela taklid seperti ini. Kita sebutkan satu persatu. Antum cocokkan di masyarakat antum, di tengah-tengah rumahnya antum. Ya, lihat kama fi qauli ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'una la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, disampaikan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Woi mang, wa, nek, bibi, ikutilah apa yang Allah turunkan. Ini dalil Al-Quran dan Sunnah, ini contoh Rasul. Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan justru kami hanya mau ngikuti apa yang kami jumpai dari ajaran nenek moyang. Sebelum dengan lahir di dusun ini, kamilah melakukan dulu nenek moyang di sini dulu. Kalau ngandek galak, pergilah di dusun ini tadi. Ya dah. Nah, itu yang jadi masalah. Tidak melihat kepada dalil. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Meskipun bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka tidak paham atau tidak dapat petunjuk sama sekali, mereka tetap mengikuti ajaran nenek moyang. Pokoknya walaupun salah, pokoknya patokan ajaran nenek moyang, terserahlah. Susah kalau seperti ini. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-23 24. Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Demikianlah tidaklah kami mengutus sebelum engkau ya Muhammad pada suatu kampung itu ada seorang pemberi peringatan, ada seorang rasul, melainkan pasti tokoh-tokoh, pentolan-pentolan, orang-orang hebat, orang sok berduit, sok melawan, sok jagoan, sok senior di kampung itu tadi, sok berilmu, pasti mereka akan mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Mereka mengatakan sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami di atas agama yang seperti ini. Wa inna ala atharihim muqtadun, kami akan mengikuti jejak mereka. Ada apa tidak? Kita dakwah, kita sampaikan di kampung ini tadi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, berbusa mulut. Kapan dia mengatakan apa? Inna wajadna aba'ana ala ummah, kami mendapati nenek moyang kami di atas ajaran seperti ini. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami akan mengikuti ajaran nenek moyang ini tadi. Qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Lalu Nabi tersebut mengatakan, walaupun aku datang kepada kalian dengan membawa sesuatu yang lebih berpetunjuk dibandingkan apa yang kalian dapatkan dari ajaran nenek moyang kalian,
Qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Kata orang-orang kampung tadi, sungguh kami tidak senang, kami akan mengkufuri apa yang kalian diutus dengannya tadi. Dengan jelas diingkari, ditentang. Patokannya apa? Ajaran nenek moyang, taklid. Jangan ada di Darul Hadis ini yang taklid. Makanya diajarkan punya kitab, baca kitab nih. Kita cuma ngambil istifadah, kita cuma baca. Jangan ada istilah kata Ustaz Abdurrahman. Nih lihat, baca sendiri, sudah selesai. Belajar. Makanya antum belajar bahasa Arab supaya jangan dibodoh-bodohi. Ya, antum kan sudah lihat buku ini. Kalau anak salah kan antum bisa nilai. Ustaz salah bacanya, nggak dapat di rofa, yang benar di jazm. Bisa nilai sendiri kan? Tapi kalau kajian tidak punya kitab, mungkin saja anak bilang, antum ikut, padahal tidak ada di buku. Ngarang-ngarang anak. Ya benar. Nah, itu makanya perlu kajian kitab tadi. Wa qala ta'ala, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Maidah ayat 104, apabila dikatakan kepada mereka, ta'alu ila ma anzalallah wa ila ar-rasul, kesini kalian, rene nengkene. Kalau bahasa kitanya, kesini, merene, nengkene. Benar Mas Rafi? Gitu bahasa Jawanya ya? Nengkene. Ta'alau bahasa Arabnya. Ta'alau bahasa Arab, bahasa Jawanya nengkene. Benar. Kalau salah kakek dikritik wong Jawa gitu. Ya. Nah, Jawa Barat kan dia kesika kalau sekayu. Ya enggak? Maksudnya? Sika. Siko berdamaran. Ya. Ya benar. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila dikatakan kepada mereka kaum musyrikin, ta'alau kesini. Ila ma anzalallah wa ila rasul. Kesini menuju apa yang Allah turunkan, menuju apa yang dibawa oleh Rasul. Qalu, mereka mengatakan, hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Sudah cukup saja bagi kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Itu saja yang kami ikuti. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aun wa la yahtadun. Meskipun bapak-bapak kami, nenek moyang kami tidak punya ilmu sama sekali, tidak tahu sama sekali, dan juga tidak mendapatkan petunjuk, tetap kami ikuti. Parah yang seperti ini. Ya, parah nian. Ndak katik, pokoknya manut be dengan ajaran nenek moyang. Nak sesat, nak nyimpang, nak kufur, pokoknya kami ngikut nenek moyang. Selesai. Susah. Ada ndak kira-kira zaman sekarang? Ada. Kalau di dusun kami kadang dengar nian. Katik-katik, kami dulu mah inilah di ajaran wa'anu dulu. Kamu baru. Kami dulu ajaran ma'anu ini tadi, ma'manganu dulu, itulah. Susah. Ya, disampaikan dalil. Kita disuruh belajar jauh-jauh, belajar sekolah, balik ke dusun, diajari yang dusun, kagak, alasannya itu tadi. Kami dulu mah inilah. Susah, ya, taklid. Wa hadza fil Qur'ani katsir. Ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Yazummu fi man a'rada amma anzalahu wa qanna'a bi taqlidil aba, yaitu celaan terhadap orang-orang yang berpaling dari apa yang Allah turunkan serta mencukupkan dengan cara taklid kepada nenek moyang. Itu banyak sekali dalam Al-Qur'an celaannya ya. Wa qad naha al-a'imma al-arba'a rahimahumullah an taqlidihim wa dhammu man akhadha aqwalahum bi ghairi hujjah. Sungguh mereka empat imam mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, melarang dari taklid terhadap mereka sendiri. Empat imam mazhab pun melarang taklid. Bahkan mereka mencela orang yang mengambil pendapat mereka dengan tanpa dalil, tanpa hujjah. Faqala Syafi'i rahimahullah,
Berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, "Matsalul ladzi yatlubul ilma bila hujjatin kamatsali hatibil lailin yahmilu huzmata hatabin wa fihi af'a taldaruhu wa huwa la yadri." Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Matsalul ladzi yatlubul ilma bila hujjatin." Permisalan orang yang mencari ilmu tanpa ada hujjah, tanpa ada dalil, tanpa bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kamatsali hatibi lailin, ibarat pencari kayu bakar di malam hari. Yahmilu huzmata hatabin, memungkinkan saja dia memikul ikatan kayu tadi, namun wafihi af'a taldaruhu wa huwa la yadri. Bisa saja dia mikul ikatan kayu tadi, namun ternyata apa? Ternyata dalam ikatan kayu tadi ada ular besar, lalu menggigit dia, mematuk dia dalam keadaan dia tidak tahu. Ya apa tidak? Antum kalau disuruh nyari ular, nyari kayu malam hari ini, bisa saja antum kira kayu, ternyata antum ambil apa? Ular. Antum bilang, "Ini Ustadz, kayunya Ustadz." Ternyata apa? Ular sawo. Itulah gambarannya orang yang cari ilmu tanpa hujah. Faham Abu Zainul? Nah itulah ikhwan-ikhwan yang cuman belajar tanpa berdasarkan dalil, cuman manut-manut kata Ustadz, buku dah kate, nyatat ida, ngaji jiping. Itu ibarat apa? Orang yang cari kayu bakar di malam hari, bisa bae yang dipegang tadi bukan kayu tapi ulo sahwo. Itulah kalau belajar tidak tahu dalil. Makanya kalau pengajian bawa buku, bawa catatan, ya, fotokopi kitabnya tadi. Nah, dengan belajar ini tadi tahu mana yang benar, mana yang salah, tahu hujahnya, tahu patokannya tadi. Ini ndak, ya, duduklah nyatetlah ida, ngaji jiping di luar majelis, ibarat Yahya Ibnu Sa'id Al-Qattan. Tahu? Kritik sana, kritik sini, celah sana, celah sini. Ini tak direkomendasi, ini tuh keras, ini lembek, ini begini. Dianya sendiri tidak ngerti dalil. Yang ini tadi dipatuk ulo. Ya enggak? Itulah akibatnya bodoh itu tidak galak diuraikan. Ya. Ya, kalau bodoh tidak mau diuraikan jadinya itu tadi bengak. Ya. Lihat Bu Zain. Kalau bodoh tidak galak diuraikan jadinya bengak. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ya. Insyaallah buku ini kita lanjutkan besok pagi, mungkin masih kita lanjutkan ya.